Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Mainingsi, NPM 20111000430, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Islam UIN Raden Intan Lampung. Saya dari kelompok 1, mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis yang akan menjelaskan materi tentang Asbabun Nuzul. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul sendiri adalah sesuatu cabang ilmu dari ulum Al-Quran yang membahas tentang latar belakang turunnya suatu ayat yang mengungkapkan suatu permasalahan dan menerangkan hukum sesuatu pada saat terjadinya suatu peristiwa. Menurut bahasa, Asbabun Nuzul yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsuran dalam masa kurang lebih 23 tahun. Ungkapan Asbabun Nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologis, Asbabun Nuzul berarti sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, atau dalam hal ini adalah sebab-sebab turunnya ayat. Jadi, dalam pengertiannya, Asbabun Nuzul yang artinya turunnya suatu ayat yang disebabkan oleh suatu peristiwa, sehingga tanpa adanya peristiwa tersebut, ayat tersebut tidak akan turun. Banyak pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama, di antaranya 1. Menurut Az-Zarkani, Asbabun Nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, As-Sabuni. Asbabun Nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat yang mulia yang berhubungan dengan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Dan yang ketiga yaitu Subi Salih, sesuatu dengan sebabnya lah turunnya ayat tersebut atau beberapa ayat yang mengandung sebab atau memberi jawaban tentang sebab itu. Yang keempat, Mana Al-Qatan. Asbabun Nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa suatu kejadian atau berupa yang diajukan kepada Nabi. Pendefinisian di atas berbeda, namun hal itu menyimpulkan bahwa Asbabun Nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Bentuk-bentuk peristiwa yang melatari turunnya Al-Quran itu sangat beragam, di antaranya berupa konflik sosial seperti ketegangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Desti Yunita Answari dengan NPM 2011100236 akan menjelaskan tentang pedoman mengetahui Asbab Al-Nuzul. Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui Asbab An-Nuzul adalah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa Asbab Al-Nuzul itu tidak bisa diketahui semata-mata dengan akal atau rasio, melainkan dari orang-orang yang mengetahui turunannya Al-Quran atau dari orang-orang yang memahami Asbab Al-Nuzul, lalu memahami Asbab Al-Nuzul. Lalu mereka menelitinya dengan tabi'in atau lainnya, dengan catatan pengetahuan mereka diperoleh dari ulama-ulama yang dapat dipercaya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, berhati-hatilah dalam meriwayatkan hadis dariku kecuali yang benar-benar kalian ketahui atas diriku secara sengaja, maka hendaklah bersiap-siap menempati neraka. Dan barang siapa berdusta atas Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaklah bersiap-siap menempati neraka. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya, riwayat Asbab An-Nuzul secara khusus ialah riwayat dari orang-orang yang terlibat dan mengalami peristiwa dari yang diriwayatkannya, yaitu pada saat wahyu diturunkan.
yang selanjutnya, riwayat asbab al-nuzul secara khusus ialah riwayat dari orang-orang yang terlibat dan mengalami peristiwa dari yang diriwayatkannya, yaitu pada saat wahyu diturunkan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan yang benar dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya ayat Al-Quran. Seperti halnya periwayatan pada umumnya, diperlukan kehati-hatian dalam menerima riwayat yang berkaitan dengan asbab al-nuzul. Untuk itu, dalam kitab Asbab al-Nuzul menyatakan, yang artinya pembicaraan asbab al-nuzul tidak dibenarkan kecuali dengan berdasarkan riwayat dan mendengarkan dari mereka yang secara langsung menyaksikan peristiwa nuzul, memperhatikan sebab-sebabnya dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Inilah jalan yang ditempuh oleh ulama salaf. Mereka amat berhati-hati untuk mengatakan sesuatu mengenai asbab al-nuzul. Yang selanjutnya yaitu sumber otoritas asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai literatur, tulisannya hanya menyebutkan dua sumber berita, yaitu dari para sahabat dan tabi'in. Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani menyebutkan bahwa asbab al-nuzul yang diriwayatkan dari seorang sahabat bisa diterima meskipun tidak dikuatkan dengan riwayat lain. Hal itu karena pernyataan seorang sahabat mengenai persoalan yang tidak menjadi lapangan ijtihad. Hukumnya ma'ruf. Pada sahabat tidak mungkin mengatakan hal itu dari dirinya sendiri karena mereka hanya mendengar dan meriwayatkannya. Untuk yang selanjutnya, asbab al-nuzul yang diriwayatkan oleh tabi'in atau generasi setelah sahabat, maka hukumnya tidak bisa diterima kecuali bila berkualitas sahih dan dikukuhkan dengan hadis mursal lain serta yang meriwayatkannya termasuk imam tafsir yang mengambil riwayat dari sahabat seperti Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair. Baik, saya Ade Karisma Yuliawati. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Desti. Saya akan membawakan materi tentang manfaat mempelajari ilmu-ilmu asbabun nuzul. Di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah, ia mengatakan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran atau asbabun nuzul dapat menolong seseorang dalam memahami makna ayat tersebut. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad Husain At-Tabatabai dalam kitabnya Al-Quran Fi'al Islam, mempelajari ilmu asbabun nuzul dapat mempermudah seseorang dalam mengetahui ayat dan memahami makna serta kandungan yang ada di dalam Al-Quran, serta rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, menurut Ibnu Abbas, salah seorang sahabat dan musafir hebat awal permulaan Islam, adalah mempermudah seseorang dalam menelusuri riwayat, peristiwa, dan sejarah terdahulu yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menurut Al-Wahidi menjelaskan tidaklah mungkin mengetahui tafsir suatu ayat tanpa bersandar pada riwayat dan penjelasan turunnya ayat Al-Quran. Yang terakhir, menurut Ibnu Daqiqi Al-Id menjelaskan, mengetahui sebab turunnya suatu ayat merupakan jalan yang paling tepat dalam memahami makna-makna. Sekian materi yang saya sampaikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.